Misionaris cilik. Siapa takut? Children helping children. Why not? Doa, derma, kurban, kesaksian. Yes! Seperti Tepuk sekami. Serikat Ketausan Anak-anak Misioner. Halo adik-adik terkasih, adik-adik misioner di Paroki Katedral Samarinda. Hari ini bertepatan dengan tanggal 3 Januari 2021, Hari Anak Misioner Sedunia yang ke-178. Dengan tema adalah Anak Misioner Hidup bagi Tuhan dan bagi sesama. Nah, adik-adik misioner terkasih, Paus Fransiskus mengatakan bahwa nasib setiap orang dilambangkan dalam perjalanan orang Majus dari timur. Hidup kita merupakan sebuah perjalanan yang diterangi oleh terang-terang yang mencerahkan jalan kita untuk menentukan kepenuhan, kebenaran, dan kasih dalam Yesus sebagai terang dunia. Semoga kita sebagai umat beriman seperti para Majus yang berusaha mencari dan mengikuti dengan setia terang itu untuk menemukan Yesus Sang Juru Selamat. Mari kita berdoa bagi teman-teman misioner di seluruh dunia, khususnya bagi mereka yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak, mereka yang menderita, dianiaya, dan tidak mendapatkan kasih sayang. Semoga Tuhan memberi rezeki untuk hidup, ketabahan hati, serta kekuatan iman agar mereka tidak putus asa dalam hidup ini. Oke adik-adik terkasih, mari kita mengawali kegiatan kita. Nanti kita akan berdoa bersama, bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama. Oke adik-adik terkasih, mari kita semua berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah memberikan putramu Yesus. Ia lahir di sebuah kandang yang hina. Dan hari ini para Majus untuk menyembahnya. Mereka membawa persembahan emas, mur, dan kemenyan. Semoga kami para anak-anak dan remaja misioner dapat meneladani para Majus yang berusaha mencari Engkau dan sujud menyembah Engkau. Bantulah kami agar kami dapat melakukan seperti apa yang diajarkan oleh para Majus dari timur. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Adik-adik, waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tema kita adalah kelahiran Tuhan Yesus. Silakan adik-adik
mengambil sikap yang baik dalam mendengarkan firman Tuhan, duduk yang rapi, duduk yang sopan, ambil kitab sucinya, dan dengarkan cerita kitab sucinya dengan baik. Selamat mendengarkan. Cerita tentang Alkitab. Hello, ini Yusuf. Hai, Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus menyuruh mendaftarkan semua orang di negeri itu. Maka, pergilah semua orang ke kota mereka masing-masing untuk mendaftarkan diri. Demikian juga Yusuf dan Maria. Mereka pergi dari kota Nazaret di Galilea menuju ke Yudea, ke kota yang bernama Betlehem. Ketika mereka sampai di kota Betlehem, tibalah waktu Maria untuk melahirkan. Mereka mencari tempat penginapan yang tersedia di kota itu. Tetapi tidak ada tempat untuk mereka tinggal karena semua penginapan sudah penuh. ada penginapan? No. Ada penginapan? Nah, penuh. Kalau di sana, Oke. Akhirnya, mereka menemukan tempat yang kosong. Dan terdapat palungan di sana. Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu, dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Anak Allah, penyelamat umat manusia, telah lahir di Betlehem. Yesus, aku berjanji jadi sahabat yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, rela berkorban beramal. Akal iblis akan kulawan, firman Tuhan aku wartakan. Mulai kini sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi sahabat yang setia. Giat belajar, kuat beriman, siap menjadi saksimu. Senyum manis aku berikan, amal bakti aku serahkan. Mulai kini sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Adik-adik, selamat merayakan Hari Anak dan Remaja Misioner yang ke-178. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita kitab suci bercerita tentang para majus yang datang dari timur. Mereka datang untuk menyembah Sang Mesias yang baru saja dilahirkan. Selain menyembah, mereka juga datang membawa persembahan, yaitu emas, dupa, dan mur. Mereka memberi penghargaan tertinggi
dan memberi hadiah yang sangat-sangat istimewa kepada sang raja yang baru saja dilahirkan. Para Majus telah memberi teladan kepada kita semua untuk mencari, memberi persembahan, dan menyembah Tuhan Yesus. Iman para Majus hendaknya menjadi teladan bagi kita semua. Nah, adik-adik, sebagai bintang misioner, adik-adik harus meneladani para Majus untuk berjalan dalam bimbingan Tuhan. Berani menjadi saksi dan cinta kasih Tuhan melalui doa, derma, kurban, dan kesaksian. Semoga melalui Hari Anak dan Remaja Misioner hari ini, adik-adik semakin bertumbuh dalam iman, bertekun dalam doa, dan selalu dikasihi oleh Allah dan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Halo adik-adik misioner katedral yang terkasih, salam jumpa. Kita bertemu lagi dalam kegiatan kita di Hari Raya Penampakan Tuhan, sekaligus Hari Anak Misioner yang ke-178. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, Pastor hanya sekedar mengingatkan kembali, mari kita bersama-sama belajar kepada 3 raja dari timur, yaitu Kaspar, Baltasar, dan Melchior. Kita belajar kepada para Majus yang mencari Yesus dengan mengandalkan tanda bintang. Dan karena imannya dan petunjuk dari Tuhan yang dilambangkan dengan bintang, menuntun mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan ibunya Maria, dan juga berjumpa dengan bapaknya Yusuf. Dalam perjumpaan itu, mereka ingin supaya hatinya terbuka dan mempersembahkan hidupnya hanya kepada Tuhan dengan simbol emas, kemenyan, dan mur. Nah, untuk itu adik-adik semuanya, mari dalam kehidupan kita ke depan atas teladan 3 raja dari timur, mari kita senantiasa dalam hidup mencari Tuhan Yesus dalam kehidupan kebersamaan kita, mencari Tuhan Yesus dalam diri sesama kita. Untuk apa? Dengan kita menemukan Yesus, kita bisa saling berkorban, kita bisa saling membantu, saling menolong. Untuk apa? Untuk menciptakan keselamatan, untuk menciptakan hidup bahagia. Maka mari kita bersama-sama mohon berkat Tuhan supaya hidup kita sekali lagi selanjutnya bisa melangsungkan karya misi, membawa kabar baik kepada teman-teman kita satu sama lain. Meskipun saat ini kita banyak tantangan dan cobaan teristimewa karena virus corona, namun tidak menghalangi bagi kita untuk bisa berbuat baik kepada sesama kita, teman-teman kita. Teristimewa teman-teman sekolah, teman-teman dalam keluarga, dan juga dengan saudara-saudari kita, orang tua kita, semuanya. Maka mari kita siapkan hati kita mau berkat Tuhan untuk bekal hidup kita selanjutnya. Teman-teman, marilah kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kehidupan kita selanjutnya dalam bermisi kepada sesama, membawa kabar baik kepada saudara-saudari kita yang kita wartakan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dalam kehidupan kita, aktivitas sehari-hari. Kita senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian kegiatan kita sudah selesai. Mari memuji Tuhan.